Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Aidil Fitri. Idul Fitri ya. Saya sedang berada di sebuah gubuk derita. Gubuk ini persis di halaman pintu gerbang 0 km IKN, Ibu Kota Nusantara. Kebetulan beliau ini seorang perantau dari Jawa Barat, Bang. Betul, Bang. Dan sambil membuka usaha kecil-kecilan, buka warung kopi, warung Indomie, dan warung Bang Aidil Fitri ini menjadi tempat persinggahan para karyawan yang bekerja di IKN karena persis berhadapan dengan pintu gerbang IKN. Betul. Nah, supaya tidak suara terganggu dengan hilir mudik angkutan proyek IKN ini, maka saya ajak beliau di sebuah tempat lokasi yang bergeser ke belakang, yaitu di kebun kelapa sawit, supaya menghindari kebisingan suara. Abang Aidil Fitri, saya ingin minta komentar Anda. Apa yang Anda pahami IKN ini? Nah, setahu saya, seanalisa saya di ini ya, di Teropong, yang namanya pembangunan IKN itu variasi, ada yang kontra, ada yang pro, begitu kan, Pak ya. Nah, sebagian masyarakat di Sepaku ini diuntungkan. Kenapa diuntungkannya? Diuntungkan. Nah, diuntungkan. Kenapa diuntungkannya? Yang jualan, pada jualan itu asetnya memang tinggi lah, sangat menguntungkan besar, kan ya. Nah, sebagiannya yang pembayaran IKN ini ya rakyat yang kecil, ya, ada yang kontra, ada yang pro-nya. Kalau bagi yang lahannya luas, mungkin uangnya banyak. Ini yang lahannya hanya pas-pasan, memang sama pemerintah itu bayarlah, kan nggak merugikan. Cuman mereka kalau pindah otomatis kan dari nol lagi secara masa pencarian ekonominya. Kalau mau panjangan kan petani, kalau petani kan bukan dari nol lagi. Mungkin itu masyarakat itu kan, tapi ya itu yang tadi dikatakan variasi lah. Ada yang mendukung, ada yang sebagian kontra, itu ya itulah. Oke. Bang Aidil tadi menyampaikan bahwa pada umumnya yang mendukung ini yang punya lahan luas. Oh iyalah. Karena ada ganti rugi yang Betul. bermiliar-miliaran. Betul. Dan dia senang. Dan ada berkah IKN. Betul. Nah, sementara yang menolak atau resistance yaitu warga kecil pinggiran yang punya lahan kecil. Ya, bukan menolak. Bukan. Jadi dia itu nolak gimana, nggak nolak juga gimana, kan serba salah. Tapi pemerintah ada ganti rugi. Oh jelas. Setelah mereka diganti rugi, mereka pergi kemana nasibnya? Nah, Itu yang tidak kalau jelas. kalau pergi dia itu kan udah dibayar ya, suruh dikosongin perginya ya, mungkin terserah dia yang mau menerima itu kan, menerima uang, mau pindah kemana kayak, mau kemana kayak gitu kan. Nah di situ yang kasihannya masyarakat kecil itu begitu. Oke, ini tanah tiba-tiba drastis naik. Nah, di depan halaman IKN ini yang masuk ring 1, Ya. itu berapa 1 meternya tanah sekarang? Nah, ini dari yang punyanya langsung saya ya. Ini kan udah sertifikat dan berarti udah kena pribadi Pak ya. Dia bilang, loh kok kalau di jalan monyet, katanya dia bilang jalan monyet itu di istilahnya di hutan lah, dalam gitu kan. Ya. 250 per meter, kok saya di sini katanya mau dibayar 200 katanya. Ya. Itu Ya. kemungkinan itu belum real lah masalah Oke. harga. Lagi pula masalah pembebasan lahan ini kan yang punya bos kita itu nggak tahu kapan atau gimana. Yang dimaksud bos kita ini adalah pengusaha kelapa sawit. Iya, Ya, betul. Oke, Bang. Di tempat kita wawancara ini adalah posisi ring 1 IKN. Ring 1 IKN, Dan betul. ini akan menjadi
hutan beton, bangunan besar-besar, Betul. dan kebun kelapa sawit kiri kanannya akan musnah, hilang semua, akan digantikan oleh bangunan kebun IKN. bangunan ton-ton bangunan besar Ya. sebagai proses bagian pembangunan IKN, begitu Bang? Nah, kemungkinan ke depannya kemungkinan yang namanya untuk pembangunan ya ibu kota negara kemungkinan memerlukan lahan yang sangat luas gitu kan. Karena apa? Mungkin ke depannya banyak bangunan kantor-kantor itu kan, yakin udah pasti. Ya. Terus kantor para bupatinya, rumah sakit hotelnya kan. Nah, terus belum para menteri panglima angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat kan pasti ada kantor, ada rumah dinasnya. Belum ke depannya itu kantor-kantor kedutaan di tiap negara itu pasti ada. Begitu. Oke. Kira-kira ini Ya. teropongan saya. Saya mau lihat di sini ada hutan. Ya. Dan hutan itu punya siapa Bang? Apa nama hutan ini? Nah, kalau nama hutan itu karena hutan ini pohon kalektus itu yang Apa namanya? kalektus bahan baku uang. Bahan untuk membuat uang. Betul, bahan Batangnya bakunya. itu diproses oleh perusahaan Oleh perusahaan PT ICI. PT ICI yang PT. ada di sekitar Daerah Daerah sini. Penajam sini. dan perusahaan ini maksud saya hutan ini punya siapa Bang? Nah, dengar-dengar ya, hutan ini yang ICI itu ya, yang bahan baku kertas katanya kalau nggak salah itu kan. Ya. Nah, dengar-dengar itu punya